dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di acara kita, Podcast Rumah Sakit Bayangkara. Tentunya di dalam acara obrolan santai bermanfaat bersama saya, Mas Rida. Baik sahabat Bayangkara Pekanbaru, hari ini saya kedatangan narasumber, seorang dokter spesialis anak yang jelas dokternya cantik, tidak diragukan lagi. Dan topik yang akan kita angkat saat ini berkisar tentang isu terkini mengenai hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya yang menyerang anak-anak umur 6 bulan sampai 16 tahun. Baik, mungkin Dokter Dian silakan perkenalkan dirinya dulu. Terima kasih Ibu Mas Rida. Nama saya Dr. Dian Ismawardani, spesialis anak. Pertama saya sapa dulu, halo rekan Bayangkara. Saya Dr. Dian Ismawardani, spesialis anak. Saya bertugas di Rumah Sakit Bayangkara ini dan salam sehat untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembicaraan ini, saya hanya mengingatkan sahabat Bayangkara untuk jangan lupa menekan tanda lonceng supaya sahabat-sahabat sekalian bisa mendapat berita-berita terkini dari acara obrolan santai bermanfaat kita pada hari ini. Baik dokter, ini judul yang mau kita tarik, mau kita angkat ini kan mengenai yang lagi heboh nih, lagi heboh di media sosial mengenai hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kalau bahasa kerennya itu akut hepatitis of unknown etiologi. Bisa dokter kasih gambaran nggak seperti apa penyakit ini sebenarnya supaya sahabat-sahabat kita yang di luar sana mengerti loh, ini loh ternyata penyebabnya, ini loh penyakit hepatitis itu. Silakan dok. Iya Bu Mas Rida, ini sebenarnya kalau di awam ada yang menyebut hepatitis akut misterius. Jadi hepatitis akut misterius ini kenapa dibilang misterius? Karena memang misterius Bu. Jadi penyebabnya juga belum ada yang tahu, hanya sekedar hipotesis saja. Nah, awal kejadiannya itu pertama sekali itu terjadi di Alabama tahun 2021. Sekitar bulan Oktober November, baru kemudian April mulai merebak di UK, dan akhirnya pada April itu sekitar jangka waktu 1 bulan, nah itu WHO menetapkan kejadian luar biasa. Iya, KLB waktu itu ya, tanggal 15 April saya ingat betul April. Itu. Ya. Nah di situ baru ditetapkan oleh WHO. Nah setelah itu barulah bermunculan kasus-kasus di berbagai negara. Nah termasuk Indonesia. Oh jadi sudah ada di Indonesia ya dok? Iya termasuk di Indonesia. Di Indonesia sudah dilaporkan Ibu waktu bulan Maret kalau nggak salah ya, 2022 itu dilaporkan di Jakarta masih dugaan. Ada 3 kasus seperti yang menyerupai hepatitis akut misterius. Gejalanya ada, cuman pemeriksaannya mungkin belum 100% valid. Jadi masih diduga dan 3 kasus itu meninggal gitu. Kemudian lalu di Indonesia sendiri sekarang kan sudah ada 15 kasus ya. 15 kasus itu yang memang dia confirm. Nah, tidak ada tidak ada gejala dan semua kriteria itu confirm gitu. Nah, tapi ini masih dalam perawatan ya Bu ya. Belum ada yang meninggal dari yang 3 kemarin ya dok ya? Saya seingat saya belum ya. Cuman yang 3 kemarin itu kan kita belum tahu itu confirm atau enggak gitu. Jadi hepatitis akut misterius ini adalah suatu penyakit yang gejalanya itu seperti penyakit hepatitis. Seperti hepatitis biasa yang A, B, C, D, E ya dok ya? Iya, seperti hepatitis. Dia ditandai dengan kuning, gejala gastrointestinal, gejala saluran cerna, seperti muntah, mual, demam. Kadang awalnya itu pada fase-fase awal itu cuman muntah, demam, mual, seperti ini. Sakit-sakit mah gitu kali ya, sakit biasa gitu ya? Kayak mau mencret gitu. Mungkin kalau anak-anak mau mencret atau mau demam gitu kan, atau ada saluran gastroenteritis, infeksi saluran cerna, gejalanya tuh mual, muntah, demam, nggak nafsu makan. Nah setelah beberapa hari kemudian baru muncul kuning, baru muncul nanti lambat laun akan muncul BAB dempul. BAB dempul itu dia BAB-nya warnanya putih. Warnanya putih? Iya, kayak semen Bu. Oh iya. Sebelum pernah lihat itu dok, BAB warna putih itu nggak pernah saya lihat. Biasanya sudah fase yang lanjut. Oh sudah lanjut. Gitu. Jadi fase awal itu dia demam, mual, muntah,
gejala gastrointestinal, terus pipisnya kuning. Tapi kan kalau misalnya gejala awalnya dokter bilang cuma mual, muntah, berarti kan itu seperti penyakit biasa yang dan mungkin sangat sulit untuk kita deteksi kali itu. Ya mungkin sebagai orang tua juga kita kalau melihat anak kita dengan hanya keluhan begitu, ini mungkin asam lambungnya atau mungkin ini yang mencret atau masuk angin katanya. Kalau masyarakat di luar kan bilangnya masuk angin gitu kan. Kapan kita bisa menilai itu suatu penyakit hepatitis misterius? Apakah tunggu kencingnya kuning kah atau tunggu badannya kuning gitu, gimana? Jadi kalau memang sudah ada tanda demam, mual, muntah, itu 3 hari, itu kan gejalanya 26 hari itu Bu ya, yang gejala awal itu. Kalau memang sudah nggak usah panik, tetap kita obati di rumah, boleh dengan obatnya itu boleh dengan obat yang simptomatis. Kalau demam dikasih obat demam, terus kalau misalnya dia muntah atau mencret kita kasih obat mencret atau muntah itu pasti dengan advis dokter lah ya. Boleh pertolongan pertama ke dokter umum dulu atau boleh langsung ke dokter anak atau boleh ke puskesmas. Nah tapi harus dipantau, pipisnya. Ketika pipisnya sudah mulai peka, pipisnya itu sudah kuning, ya dok ya, atau misalnya BAB-nya mulai dempul atau skleranya kuning, matanya tuh mulai kuning-kuning gitu Bu. Nah, itu lanjutan pengobatannya, kontrol ulang. Ini kok biasanya kalau untuk ini ya Bu ya, sakit perut biasa itu 3-5 hari itu sudah sembuh. Harusnya ya dok ya, harusnya. Jadi kalau memang berlanjut berarti ada sesuatu. Ya. Nah, nggak usah panik, bawa berobat gitu, periksa kencingnya. Mungkin begini kali ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang misalnya 6-16 tahun, ini kan 6-16 tahun ya dok ya, 6 bulan sampai 16 tahun. Kalau memang dia pertama kalinya itu sakit perut, mual, muntah, mencret, observasi selama 3 hari. Jika keluhan itu masih berlanjut, mungkin perlu ke dokter spesialis untuk pemeriksaan, ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut mungkin ya, pemeriksaan laboratorium yang dapat mendukung ya dok ya. Betul. Jadi memang kalau dicurigai ada ke arah hepatitis akut misterius, dokter akan melakukan pemeriksaan darah. Namanya pemeriksaan enzim hati, SGOT, SGPT itu enzim untuk menilai fungsi hati. Kalau dia di atas enzim itu tinggi banget kan, di atas 500, kemungkinan dia akan menjadi suspek gitu, atau probable hepatitis akut misterius gitu. Jadi sebaiknya kita pantau 35 hari lah Bu. 35 hari ya dok ya. 35 hari kalau memang sudah tidak ada perbaikan, anaknya letargi. Letargi itu artinya dia malas makan gitu ya. Nggak nafsu makan, lemas. Apalagi matanya mulai kuning atau badannya mulai kuning, ya sudah. Nggak usah nunggu BAB-nya seperti semen, ya bawa gitu. Kadang-kadang kita nih kan ini anaknya kuning kurang minum kali, katanya dikasih minum gitu kan, padahal nggak tahu itu bahwa itu ada penyakit yang lain. Tapi kita kan punya jangka waktu 3 hari ya, 3 hari 5 hari untuk mengobservasi ya dok ya. Observasi 3 hari. 3 hari itu kalau tidak ada perbaikan ya sudah kita bawa. Iya benar-benar. Terus ini kan kalau kita tahu ya dok ya, hepatitis A, B, C, D, E itu kan penyebabnya virus. Iya. Ini hepatitis misterius ini apa kita nggak bisa ya? Apakah ini virus atau apa gitu? Nggak bisa. Iya Bu. Jadi kan ini kan gejalanya seperti penyakit hepatitis. Ada gejala gastrointestinal, muntah, mual, lama-lama kuning, lalu enzim hatinya meningkat. Persis seperti hepatitis. Tapi ketika diperiksa untuk marker hepatitis A, B, C, D, E itu itu negatif. Apalagi untuk pemeriksaan hepatitis D dan E kita nggak tersedia. Gitu. Jadi bisa kalau di Indonesia mungkin hanya ABC. ABC dok ya, iya benar. Lalu penyebabnya itu masih hipotesa Mas Rida. Jadi kalau dari 163 kasus di UK yang terakhir itu 47% itu ada adenovirus gitu. Adenovirus. Iya, jadi mereka itu
periksa darahnya, terus mereka PCR gitu kan, dan mereka ketemu virus adenovirus. Jadi sebagian besar anak itu positif adenovirusnya, sebagian kecil ada yang positif SARS-CoV-2, ada yang enterovirus, ada yang Epstein-Barr virus, tapi itu dalam jumlah yang kecil. Jadi yang paling banyak itu adenovirus. Nah, sementara Bu Mas Ida berarti kan berpikir mungkin adenovirus ini mungkin, gitu kan. Jadi adenovirus itu sendiri itu virus biasa sebenarnya. Dia bisa maksudnya gini, adenovirus itu bukan virus yang baru, itu sudah lama ada. Dan itu biasa menyerang saluran pernafasan, saluran cerna, saluran sistem saraf pusat gitu. Jadi kalau anak-anak tuh kan sering tuh batuk pilek, iya benar ya Dok, demam, tapi nanti tiba sembuh sendiri. Nah itu adenovirus kebanyakan. Saluran cerna juga gitu, mencret, anak-anak sering tuh kan mencret. Tapi adenovirus selama ini nggak pernah buat hepatitis yang fulminan, yang berat itu nggak pernah gitu. Jadi masih jadi hipotesa itu kayak tanda tanya ya, maksud mengira-ngira gitu. Apakah mungkin adenovirus itu dapat menyebabkan hepatitis karena sesuatu, misalnya ada mutasi atau varian baru adenovirus, atau yang kedua karena kemarin kan pandemi tuh, pandemi anak-anak kan banyak yang lockdown, anak-anak banyak yang homeschooling, nggak boleh keluar, isolasi kan gitu Bu. Jadi paparan terhadap adenovirus itu kurang gitu. Jadi anak-anak tuh nggak terpapar, tiba-tiba terpapar keluar nih kan. Ketika keluar gitu ya, dapat virus dapat jumlah infeksi virus adenovirus itu yang banyak. Tapi itu masih hipotesa Bu Mas Rida. Masih hipotesa, nggak bisa juga kita bilang. Kita tetapkan bahwa sebagai penyebab sekian persen itu kan adenovirus itu nggak bisa ya. Tapi dari sebanyak kasus itu kebanyakan ada koinsiden atau ada infeksi adenovirus gitu lah. Gitu. Jadi adenovirus ini adanya di mana nih? Mungkin di mana? Sahabat Bayangkara nih, aduh saya harus menghindar yang mana gitu. Adenovirus ini virus yang sudah tua umurnya. Pokoknya dari tahun ada usianya juga ya adenovirus ini. Itu ditemukan tahun 50-an gitu Bu. Sudah tua ya? Iya. Tahun 1950 atau berapa gitu. Itu sudah lama, sudah ada di mana-mana tuh sudah ada, dan dia itu penularannya kalau ada orang batuk pilek, ada infeksi adenovirus, penularannya lewat droplet. Ya, sama kayak COVID dong. Iya, penularannya sama droplet. Terus dari ini saluran cerna, feses misalnya nggak cuci tangan. Habis membersihkan diri setelah buang air besar nggak cuci tangan. Gitu. Itu kebanyakan itu. Jadi cara menghindarinya mudah. Tetap hand good hygiene ya. PHBS kayaknya ya Dok, ya jadinya PHBS. Jadi perilaku hidup bersih sehat ya. Harus bersihkan tangan karena sumber penularannya itu adalah di tangan dan di droplet. Jadi tetap masker sama juga cuci tangan. Karena virusnya itu bisa bertahan 30 hari di ruangan. Kayak di ruangan kita begini 30 hari. Dia tuh agak bandel ya. Dia tuh agak bandel matinya karena dia nggak punya selubung virus gitu, jadi dia agak susah dimatikan gitu. Jadi cara dia tuh mati dengan klorin, satu deterjen, klorin sama matahari mati nggak Dok? Matahari Dok? Enggak. Matahari nggak mati? Enggak. Dia bukan matahari tapi suhu panas. Suhu panas. Ya. Mungkin kalau terik kali mati mungkin. Kalau siang bolong kali ya Dok ya. Dengan suhu berapa ya? Suhu panas mungkin. Suhu panas saya nggak tahu berapa derajat ya. Cuman dia bisa dengan dipanaskan gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang kalau memang betul itu adenovirus ya penyebabnya, jadi jalan keluarnya adalah kalau memang suatu anak atau pasien terinfeksi adenovirus, ya itu harus isolasi. Ya. Jadi membersihkan semua. Perlakuannya sama seperti kayak pasien COVID, penyakit infeksi lainnya gitu ya. Jadi ini Dok, kalau misalnya pasien hepatitis yang misterius ini Dok ya,
Ini kira-kira yang dari pasien yang kita ya di Indonesia aja deh, kita nggak usah ke luar negeri. Di Indonesia itu kisaran umur berapa sebenarnya? Kita katanya 6 bulan sampai 16 tahun. Iya. Kira-kira kisaran umurnya umur berapa? Supaya kan kita bisa memetakan ini. Oh, kalau umurnya sekian berarti memang dia karena hidup bersihnya mungkin kurang gitu. Masa umur 16 tahun, 15 tahun nggak ngerti bersihkan, kadang-kadang kan nggak itu kan sudah berpikiran agak besar gitu. Kalau di Indonesia belum ada kisaran umurnya. Tapi kita menganut WHO ya Bu ya. WHO itu mengatakan di bawah 16 tahun. Tapi kasus-kasus yang ini yang bayi saya belum tahu, tapi kayaknya nggak ada yang bayi gitu. Cuman kita menganut WHO aja di bawah 16 tahun. Jadi maksud saya siapa tahu kan kisaran umurnya yang lagi produktif, lagi rasa-rasanya lagi memang kayak umur-umur 7 tahun sampai 10 tahun. Itu kan kadang-kadang masih ya suka-sukanya pegang tanah, kadang dia cebok juga, kadang-kadang tak bersih tanda gitu. Apakah siapa tahu kisaran seperti itu? Karena kalau kita bilang umur di bawah 5 tahun ya kayaknya ya orang tuanya yang bersihkan, nggak mungkin nggak bersihkan gitu. Atau umur 12 tahun ke atas itu kan sudah gede gitu ya Dok ya, maksud saya gitu. Mungkin kisaran umur itu yang maksud saya ya, mungkin masyarakat sahabat kita Bayangkara di luar sana ingin tahu gitu loh Dok. Kalau kisaran umur yang pasien di Indonesia kita belum ada data ya Bu. Belum ada data yang konkret, cuman hanya 3 kasus gitu 3 kasus gitu aja ya. Yang terakhir ini ada berapa kasus ya? Ada lebih banyak kasus lagi sebenarnya, ada 15-an kasus lagi sebenarnya. Daerah mana aja tuh Dok? Itu belum tahu kita. Pekanbaru ini belum ada ya Dok ya? Pekanbaru ini belum ada ya. Belum ada kayaknya ya Dok ya? Di Pekanbaru belum ada. Belum ada ya. Di Jakarta ya Bu yang banyak, di Pulau Jawa yang banyak itu. Jakarta. Soalnya gini, kemarin itu saya kan ada teman saya. Kemudian anaknya sekolahnya itu di luar, nggak di Pekanbaru sih, nggak daerah Provinsi Riau. Terus dia bilang matanya kuning, langsung saya, pemikiran saya langsung ini jangan-jangan ini hepatitis misterius, pikir saya gitu kan. Cuma saya bilang bawa ke dokter, diperiksa aja lengkap. Waktu itu dia memang ya awalnya cuma dia nggak ada demam. Cuma mual aja, pikir saya hepatitis A juga kan ya seperti kita ketahui kan juga mual kan Bu, mual kuning juga kan. Kalau hepatitis A kan identik dengan kuning juga, ikterik gitu. Itu saya bilang itu daerahnya sih daerah Jawa sih kayaknya memang kemarin tuh teman saya yang lagi kuliah di sana. Tapi kuliah dia enggak ya umur 17-18 tahun gitu deh sekolah di situ. Ada namanya epiling ya. Epiling itu jadi hepatitis akut misterius ini ada yang konfirmasi. Confirm itu dia belum ada kriterianya. Terus ada yang probable. Yang probable itu dia namanya dia suspek. Iya. Dicurigai ya Dok ya. Ada gejala, anaknya di bawah 16 tahun, kuning. Terus tapi pemeriksaan hepatitis A-nya negatif, hepatitis A, B, C, D-nya negatif. Terus yang ketiga itu ada namanya epiling. Epiling itu dia semua usia dengan gejala hepatitis akut misterius dan ada kontak erat dengan penderita confirm anak ya. Yang sudah confirm. Gitu. Itu bisa menyerang di atas 16 tahun berarti itu yang tadi epiling tadi. Jadi berarti sahabat Bayangkara bukan berarti hepatitis misterius ini hanya menyerang anak aja. Jika kita sudah yang dewasa pun kontak dengan anak yang sudah konfirmasi dengan hepatitis misterius ini, kita juga bisa terkena ya Dok ya, bisa kena kita jadinya Dok ya. Jadi masuk kategori epiling. Epiling jadinya ya. Jadi memang hepatitis ini kan kita belum jelas nih alurnya gimana, penyebabnya apa, bagaimana dia cara menularkannya, terus gimana patogenesis atau patofisiologinya sehingga dia menyebabkan penyakit itu. Itu kita kan belum tahu. Belum. Kita nggak ya masih misterius memang. Bener-bener sesuai nama ya Dok ya. Iya. Hepatitisnya misterius, penyebabnya misterius gitu. Dan yang paling berbahaya itu Bu Mas Rida, beberapa kasus di luar negeri itu selamat dengan transplantasi hati. Wow. Jadi memang harus
transplantasi. Jadi untuk artinya yang fulmin, untuk yang berat hepatitis akut misterius yang berat itu harus transplantasi hati. Jadi kalau di Indonesia kita belum ada ya. Jadi makanya mudah-mudahan nggak ada yang berat. Mudah-mudahan nggak ada. Kalaupun ada mudah-mudahan yang ringan. Jadi agak-agak ya takut ya kita ya. Ya, Dok. Jadi ini saran dokter deh untuk sahabat-sahabat Bayangkara yang ada di luar sana. Mungkin cara pencegahannya, terus penanganannya seperti apa bisa Dok diberikan. Iya. Saran saya untuk sahabat-sahabat Bayangkara semua, memang hepatitis akut misterius ini kita belum tahu penyebabnya. Jadi sebaiknya untuk yang kita nggak tahu, tapi kita nggak boleh terlalu takut, tapi tetap harus waspada. Waspadanya gimana? Tetap jaga kebersihan tangan, kebersihan badan, dan kebersihan lingkungan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, prokes, protokol kesehatan dimanapun kita berada dan anak-anak kita berada. Dan kalau bisa sebisa mungkin jauhilah keramaian untuk anak-anak, apalagi anak-anak umur di bawah 5 tahun. Kalau pergi ke mall, pergi ke pasar, anaknya nggak usah dibawa, di rumah aja. Kalau nggak perlu nggak usah dibawa. Nggak usah dibawa. Karena nggak usah dibawa. Kadang kan ini ntar lagi mau liburan ya Bu ya. Iya bener. Mall penuh tuh. Mall penuh. Anak-anak dari segala usia tumpah ruah. Ya kan? Bener. Gitu. Jadi kalau nggak perlu banget nggak usah dibawa keluar. Kecuali memang ada hal-hal yang mendesak gitu. Ya itu aja sih Bu. Tetap jaga prokes, PHBS, sama jauhi kerumunan atau keramaian untuk menghindari keramaian. Penularan itu kan juga dari orang tua ya Bu ya. Jadi orang tuanya di luar juga harus prokes. Jadi sebenarnya pemerintah untuk menyuruh kita memakai masker sampai saat ini ternyata bukan hanya untuk COVID juga. Jadi bukan hanya untuk karena penderitaan COVID, pasien-pasien COVID atau menghindar COVID, bukan, tetapi juga untuk kesehatan lain ya Dok ya. Jadi kita memang harus membudayakan hidup pakai masker kali Dok ya. Iya. Jadi mungkin kita nih zamannya takut ini ya. Kalau dulu kan takut perang, kalau sekarang takut penyakit. Baik sahabat Bayangkara Pekanbaru, sampai di sini pembincangan kita pada saat ini hari ini. Yang jelas kita hidup bersih itu banyak ternyata manfaatnya. Rajin cuci tangan, kadang-kadang kita lupa mencuci tangan untuk mau makan aja, karena kita lupa cuci tangan. Ingatnya cuci tangan setelah makan. Iya betul. Baik sahabat Bayangkara Pekanbaru, demikian perbincangan kita pada hari ini di obrolan santai. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang mendengarkannya. Dan jika ada masukan, komentar, silakan tulis di kolom komentar. Anda bisa menyebutkan kira-kira saran apa yang akan kita naikkan untuk podcast kita berikutnya, obrolan kita berikutnya. Dan juga jika ada pertanyaan, sahabat-sahabat bisa membuatnya di dalam komentar. Nanti kita akan baca dan kita akan jawab. Baik, selamat siang, sampai ketemu. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa hidup bahagia. Baik sahabat Bayangkara Pekanbaru, demikian perbincangan kita. Salam presisi, together we are strong.